tugas dan fungsinya PPAT kan memang harus memastikan kepastian hukum bagi pertanahan itu bukan sesuatu yang diberikan oleh kementerian kepada PPAT, melainkan itu memang tugas yang sudah ada di dalam diri PPAT tersebut. Justru dengan layanan elektronik ini kita sangat berharap agar beban yang berat itu bisa sedikit demi sedikit tidak harus dilakukan dengan sangat sulit lagi. Dalam artian kalau dulu mungkin harus ke kantor, harus datang ke sini, kalau misalnya bisa dilakukan secara digital, ya artinya hanya upload dokumen melalui website, upload dokumen melalui email dan lain-lain, ini juga tentunya bisa membantu. Jadi tugasnya memang berat Pak, harus kita akui tugas berat, pemerintah menyadari. Apakah selaras dengan itu peraturan yang dibuat oleh menteri atau pemerintah ya dengan kebijakan dari PPA, apakah sudah cukup melindungi PPAT itu sendiri untuk menjaga diri? Ya, artinya setiap profesi kan pasti ada resiko, termasuk kami di Kementerian BPN, di PPAT. Saya pikir tidak sangat berat dalam komparasi melihat bagaimana kita melindungi kode etik profesinya, aturannya juga jelas. Jadi saya pikir tinggal mekanisme pelaksanaannya. Mungkin ada adjustment di sini karena ini berpindah dari analog menjadi digital. Kan tidak semua PPAT juga mungkin dalam kondisi standar yang sama secara literasi digitalnya, teknologinya, ada yang bisa menguasai, ada yang tidak. Nah mungkin lebih untuk adjustment di situ, tapi kalau dari sisi melindungi saya pikir dari undang-undang profesi PPAT itu sendiri sudah terlindungi. Oke? Kerjasama Pak dengan Jawa Timur. Wah ini banyak sekali, saya udah dengar laporan yang sangat baik dari tadi Pak Ketua juga di pusat juga sudah memonitor bagaimana Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur kolaborasinya sangat baik dengan Ibu Ketua di Jawa Timur. Pertama pengumpulan data yuridis dan juga untuk data-data sertifikasi tanah wakaf. Ini tadi saya hanya memberikan pesan ke Pak Kanwil yang penting sifatnya bukan harus dipaksa ataupun ini harus timbul juga kesadaran dari teman-teman PPAT sendiri, oh ini bagian saya untuk melayani masyarakat, tidak melulu hanya melayani customer atau pelanggan. Ada juga, kalau di perusahaan ini kan ada corporate social responsibility. Kalau ini mungkin PPAT social responsibility, di mana dilakukan secara sukarela, dilakukan karena toh sambil melakukan kegiatan tersebut mungkin ada maknanya bagi masyarakat. Saya yakin PPAT juga pasti senang kalau tugas dan profesinya juga bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi kolaborasi udah sangat banyak Mbak, dan ini mungkin harus ditiru Pak oleh PPAT di Pengwil lain supaya bisa meniru ini agar kekompakan antara Kementerian ATR BPN dan PPAT sangat amat penting dan relevan untuk menghindari sengketa permasalahan. Oke, ada yang mau nambahkan Pak Kanwil? Pak? Tadi itu PPAT sepanjang mengikuti peraturan undang-undangan yang ada semuanya akan terasa ringan. Itu barangkali. Baik. Ibu Ketua ada tambahan? Cukup? Oke teman-teman ya, cukup ya. Terima kasih banyak loh atas kehadirannya di sini. Ini masih berjalan terus seminarnya, nanti mungkin akan lebih teknis pembahasannya nanti kita nantikan. Pengamanan data seperti apa Pak? Pengamanan data sudah disiapkan seperti apa? Ya alhamdulillah sejak kita mengintroduce layanan elektronik ini sejak kalau tidak salah, kalau sertifikatnya kan 2023, tapi jauh sebelum itu platform-platform ini disiapkan. Alhamdulillah sampai sekarang juga kebobolan data itu kan tidak terjadi. Bahkan kita pernah mendengar ada terjadi kebobolan data di data pemerintahan beberapa tahun yang lalu juga. Alhamdulillah data dari sertifikat bisa kita jaga. Tapi saya juga tidak mau jumawa di sini mengatakan bahwa seolah-olah wah data kami pasti aman. Tapi yang harus kita jawab adalah kita terus memperkuat data pertanahan kita karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat, mudah-mudahan ini selalu bisa kami jaga amanah ini untuk menjaga hak-hak dari masyarakat. Yang selalu jadi kambing hitam itu adalah sinyal Pak. Lagi apa sistem? Bagaimana Pak Sistem pelayanan elektronik ini belum semua Pak. Layanan kita itu ada sekitar 75 ya Pak, satu kantor pertanahan yang mungkin saat ini menjadi prioritas yang digunakan oleh 80% masyarakat Indonesia. Itu ada 7 layanan prioritas. Nah dari 7 itu 4 yang baru masuk layanan elektronik. Jadi kita terus mengejar karena ini juga masih baru. Kita juga harus masih memikirkan 75 layanan lain. Jadi
tugas dari Kanwil maupun Kanta ini juga berat Pak, perlu dukungan. Tapi kalau dibilang siapa yang disalahkan, apakah sinyal atau ini, kalau menurut saya ya semua dalam kasus-kasus tertentu bisa saja menjadi penyebab permasalahan tersebut. Bisa sinyalnya, bisa SDM-nya, bisa sistemnya. Nah ini yang saya pikir alhamdulillah dengan beberapa yang sudah masuk ke layanan elektronik, peralihan secara elektronik ini juga terus kita mintai pendapat dari PPAT bagaimana nih sistem masalah roya misalnya, hak tanggungan, pasti masih ada kekurangan. Nah ini yang terus kita berusaha benahi, tidak mungkin langsung menjadi sempurna. Yang penting yang harus dapat benefit adalah masyarakat, yang terpenting adalah Oke, cukup ya. Terima kasih. Jadi bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. Itu yang kita selalu kedepankan, bahwa kita boleh berbeda pandangan, boleh punya harapan dan juga keinginan, tapi harus dalam koridor kita sama-sama membangun bagian dari solusi dan bagian masalah. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu atas undangannya, Pak Fendi juga Pak Kanwil di sini kolaborasi dan peralatan PPN dan Bapak, ayo 3, 2, 1. Oke. 1 lagi 1, 2, 3. 1 Juli 2025 atau kolektor untuk mengikuti pameran yang diadakan pada tanggal 2, 1.